Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwadul iman rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan bahasan kita tentang ukhuwah Islamiyah. Hal ini penting bagi kita semuanya, ifafillah, bahwasanya kita sebagai orang mukmin menghadapi permasalahan yang cukup menyita perhatian kita semuanya. Dua hal penting itu adalah yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah ukhuwah. Tentang ukhuwah sendiri, kadangkala kita kaum muslimin kurang memperhatikan bahwasanya itu sangat erat kaitannya dengan keimanan, dengan keislaman. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah antara keduanya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ifafillah, salah satu yang menjadi perhatian kita, parameter keimanan itu salah satunya adalah dengan ukhuwah juga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, kata Allah. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudara itu dan patuhlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menyampaikan kepada kita, sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara dengan sesama muslim yang lain, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Barang siapa mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barang siapa melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat. Ya iman rahimakumullah. Jadi antara ukhuwah dan keimanan itu berbanding lurus. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, hanyalah orang-orang yang beriman yang memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Semakin kuat imannya, maka rasa ukhuwahnya juga harus semakin mantap, semakin kuat. Ikhwatul iman rahimullah. Ada lagi hadis yang menyampaikan kepada kita semuanya, kita perhatikan, man la yarhamin nasa la yarhamullah. Rasulullah bersabda, siapa saja yang tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Jadi ada hubungan yang erat antara ukhuwah dan keimanan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ikhwatul iman rahimahullah, ukhuwah itu tidak bertentangan sama sekali dengan nasionalisme. Ini penting bagi kita semuanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang bangsa Indonesia, bahwasanya ukhuwah itu, persaudaraan sesama muslim itu, orang-orang beriman, tidak bertentangan dengan nasionalisme dan atau patriotisme. Bukankah iman sebagai landasan ukhuwah tak berarti selalu menegaskan manusia lain yang tidak seiman?
hak dan kewajiban sesama manusia tetap diatur dalam Islam. Kalau kita mengutip pesan yang disampaikan oleh Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam bukunya Majmu'atur Rasail, bahwasanya ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan apapun, dengan atas nama ajaran manusia, ajaran buatan manusia, manakala ajaran tersebut memang diciptakan untuk kemaslahatan. Kalau nasionalisme yang dimaksud semangat membangun negeri di mana seorang tinggal, maka Islam pun memerintahkannya. Bahkan banyak perintah beramal dan berdakwah justru ditekankan kepada orang mukmin agar dia membangun bangsanya, memakmurkan negaranya. Ikhwatul iman rahimahullah, seberapa penting eksistensi ukhuwah itu kalau kita lihat sirah nabawiyah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seberapa penting sebenarnya eksistensi ukhuwah, maka kita bisa menggali jawaban dari teladan dari Rasulullah SAW. Ketika awal mula Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada dua hal penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Jadi, ikhwatul iman rahimahullah, selain yang begitu penting Rasulullah membangun masjid sebagai pondasi akidah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menyangkal bahwasanya Rasulullah SAW memperhatikan yang sangat kuat masalah persaudaraan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya agar kita sesama orang beriman itu saling tolong menolong, sesama orang yang beriman itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, fatul iman rahimahullah. Lalu bagaimana kabar ukhuwah hari ini? Bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini? Tentu kita melihat di hadapan kita sangat jauh dari praktek ukhuwah yang dilakukan di zaman terbaik, zaman Rasulullah SAW. Sebagian kaum muslimin mementingkan golongannya sendiri-sendiri. Sebagian kaum mukmin tidak berusaha tafahum kepada saudaranya yang lain. Lalu ikhwatul iman rahimahullah, bagaimana kondisi ukhuwah kaum muslimin hari ini? Memang kita mengakui berada di hadapan kita sangat jauh dari teladan Rasulullah SAW menerapkan ukhuwah di antara orang-orang mukmin hari ini. Satu dengan yang lainnya saling menegasikan. Ada golongan yang satu dengan golongan yang lain tidak bisa saling toleran, tidak bisa saling memahami, saling tafahum, saling menguatkan di antara orang-orang mukmin. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kerjakan apabila kita bisa merapatkan ukhuwah di antara orang-orang beriman. Bangsa ini bisa merdeka karena sumbangsih terbesarnya dari orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tokoh-tokoh muslim seluruh Nusantara. Itu semuanya juga karena kuatnya ukhuwah di antara orang-orang yang beriman. Untuk mengisi kemerdekaan, untuk membangun bangsa ini hari ini memerlukan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Tidak boleh satu dengan yang lainnya saling membanggakan, saling merendahkan dan lain sebagainya. Alafu minkum bila tiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.